Ini hari Minggu, ibu-ibu semangat sekali datang sini. Sampai keluarganya pun tinggalkan. Luar biasa. Semalam saya orat-oret untuk sambutan pagi hari ini. Sepertinya saya harus membaca karena saya tahu ibu-ibu ini rajin mencatat dan ingatannya tajam. Jadi kalau saya salah ngomong, takutnya nanti ditagih sesuai catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para senior hadir di tengah-tengah kita, Bunda Melani, Bunda Ingrid. Yang saya hormati, saya banggakan, yang insya Allah menjadi bagian dari pemimpin besar kita, mendampingi Mas Ahaye, Ketua Umum Serikandi Demokrat, mantan pacar saya yang biasanya menemani mengganti popok di pagi hari, Ibu Siti Ruby Alia, beserta seluruh ibu-ibu dia. Sekretaris fraksi, bendahara fraksi, segenap anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI yang saya banggakan, Sekjen Partai Demokrat, yang alhamdulillah dapat berkenan hadir dalam kesempatan yang penuh manfaat ini. Narasumber Ibu Widya P-nya apa ya? Prima. Serta seluruh hadirin Serikandi via fraksi Partai Demokrat, khususnya wanita-wanita keren, wanita hebat di depan saya, baik secara online dan offline, dimanapun berada, yang insya Allah selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Memulai sambutan ini, saya Edi Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat, mengucapkan selamat memperingati Hari Parlemen Indonesia. Di Indonesia, nama parlemen lebih akrab didengar DPR RI. Hari Parlemen ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya lembaga perwakilan rakyat yang ditugasi untuk mewadahi segala aspirasi masyarakat di seluruh tanah air. Oleh karena itu, DPR RI memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa dan dalam bingkai NKRI. Sebab melalui anggota dewan, masyarakat juga dapat terus menyampaikan aspirasi mereka. Apalagi kita ketahui di depan kita, seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, banyak sekali tantangan, yaitu resesi global yang sering kita dengar dan insya Allah kita tidak ingin terjadi kegelapan di dunia. Adanya juga gejolak keuangan, inflasi dan harga-harga yang tinggi yang membebani kehidupan masyarakat tidak hanya di kota, tetapi juga banyak yang dirasakan di desa. Dan juga kita ketahui dengan banyaknya tantangan tersebut sehingga angka kemiskinan dan pengangguran juga terus meningkat. Serta yang tidak pernah dan belum sempat juga terus baik keadaannya terkait dengan ketimpangan yang semakin menganga. Belum lagi akhir-akhir ini kita juga tahu kepercayaan publik terhadap pemerintah dan beberapa institusi sangat meresahkan. Ya, saya tahu ibu-ibu pasti nonton TV, mendengar berita ada korban stadion dari Kanjuruhan yang memakan korban cukup banyak. Kita tidak perlu bangga, kita menjadi negara kedua terbesar yang memakan korban akibat stadion Kanjuruhan. Juga yang akhir-akhir ini semarak, yaitu terkait dengan judi online, narkoba, belum lagi KDRT. Pasti dengar semuanya, ya kan? Saya nggak tahu lah. Ada yang sampai joknya itu semua yang hurufnya R itu mengeresahkan. Tapi yang di dalam ruangan ini nggak ada yang meresahkan lah, insya Allah.
Sehingga kita juga perlu mengingatkan kepada diri kita sendiri, fraksi Partai Demokrat, Sri Kandi, Pia, dan seluruh perempuan Demokrat, dimanapun kita berada, untuk menjaga marwah, menjaga kesatuan, menjaga persatuan dalam perilaku yang positif dan solutif, namun tetap berani dan kritis, tajam dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesungguhnya banyak dari mereka yang ingin bersuara, ingin berteriak, tetapi mereka takut dan tidak kuasa dalam menyampaikan pandangan atau lantang berbicara. Padahal masyarakat kita itu sederhana saja. Kalau kita pergi ke daerah pemilihan anggota DPR RI atau ibu-ibu yang pergi kemanapun, mereka tuh hanya ingin didengar, mereka hanya ingin menyuarakan keluh kesah dan curhatan hatinya. Tapi terkadang saluran itu nampak tertutup. Bisa saja karena faktor media tidak memberitakan, atau juga ya memang ada cara-cara lain yang tidak diinginkan oleh penguasa untuk tidak mendengarkan atau menyampaikan pandangan-pandangan kritis tersebut. Nah, oleh karena itu peran Sri Kandi dan ibu-ibu emak-emak muda yang ada di depan kita ini atau yang ada di offline, online menjadi penting, tentu dengan kebolehannya masing-masing. Setuju ya? Tidak ada suara yang terlalu kecil, tidak ada suara yang terlalu besar, yang ada suara Sri Kandi yang terdengar selalu menyaut untuk mengucapkan kebenaran dan suara masyarakat yang kita ingin sampaikan. Karena tagline kita ya, harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat, perjuangan rakyat adalah perjuangan kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dunia terasa gelap. Tidak hanya di Amerika, di Eropa, dan di Asia, tetapi bisa saja Indonesia ini juga menjadi gelap masa depannya. Tidak sampai mencekam sih, tapi kalau kita tidak mewaspadai dan tidak mengantisipasinya, maka kekhawatiran itu bisa saja terjadi. Sehingga kita juga sebagai manusia, sebagai kader, sebagai anggota DPR, sebagai pihak Partai Demokrat harus bijak dan cermat dan kolaboratif tentunya. Dengan apa? Ya, dengan hal-hal seperti ini. Kita harus terus menciptakan sumber daya manusia yang lebih tangguh, yang lebih berbekal, yang lebih kuat, baik secara intelektual, secara karakter, dan juga secara bersama-sama dalam merajut persatuan kesatuan. Yang berikutnya juga, generasi-generasi muda kita, kaum perempuan juga tidak boleh absen, tidak boleh apatis, tapi harus lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Dalam arti kita tidak ingin kita larut dalam hal yang sangat tidak mudah seperti saat sekarang ini. Dan kalau kita berbicara mengelola keuangan negara itu sebetulnya penuh lika-liku. Pemerintah juga tidak mudah-mudah amat mengelola keuangan negara, yang biasanya kalau kami di DPR RI banyak diwakilkan oleh Kementerian Keuangan Negara. Ya, kalau ibu-ibu semuanya mewakili siapa? Ya mewakili ibu-ibu semuanya dan keluarganya masing-masing. Nah, kalau menyangkut mengenai budget, ini juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau konteksnya adalah negara, biasanya kalau negara membahas budget keuangan, ya harus dilakukan bersama DPR RI, dibahas dan kemudian mendapatkan persetujuan atau penolakan. Saya kembali di sini di pagi ini adalah forum yang sangat baik, pelatihan budgeting dan financial planning. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semuanya, kalau misalkan di keluarga masing-masing, siapa atau tugas siapa yang mengelola keuangan? Apakah bapak-bapaknya? Apakah ibu-ibunya? Apakah suaminya? Apakah istrinya? Ataukah istri-istrinya? Masya Allah. Jangan gojoloro rumit. Tadi Mbak Alia udah gini-gininya, awas kau. Kompe konangan. Ya artinya kalau berbicara mengelola keuangan, kita berbicara pengelolaan secara bersama. Betul ya? Tidak ada tugas yang dibebani oleh dirinya saja dalam berkeluarga. Kalau konteks bujang, ya tidak masalah.
karena dia hanya mengurus dirinya sendiri. Tapi ketika sudah berkeluarga, artinya tugas bersama antara si suami dan istri. Kalau sudah punya buntut, apalagi berarti ada pengelolaan keuangan yang harus disiapkan untuk buntut kecil atau buntut besarnya, yang kira-kira anak-anak mereka itu juga harus diperhatikan. Setuju ya ibu-ibu ya? Saya bukan ahlinya. Di sini makanya ada Mbak Widya ya yang akan menyampaikan terkait dengan financial planning. Tapi ada sedikit istilah-istilah ya dalam dunia keuangan atau financial planning. Ada yang disebutkan dengan active income, passive income, frugal living, or mindful spending, yang kira-kira kita tuh diminta untuk menjadi manusia yang bersyukur, tetapi di sisi lain ya kita harus being careful, karena kalau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, nantinya kita sendiri akan repot. Nah, saya dalam kesempatan baik ini juga akan memberikan tips ya. Setidak-tidaknya ada 26 points yang akan saya sampaikan. Ya banyak-banyak mungkin ya. Kalau kebanyakan semuanya tidur lagi nanti. Nggak sampai sebanyak itulah, nggak nyampe 26. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah mari kita pahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan seperti Doraemon ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, banyak sekali. Ya kalau Doraemon tinggal ambil kantong kiri kanan habis, selesai. Tapi ke dalam kehidupan yang real ya tidak ada seperti itu. Yang bijak adalah mereka yang mendahulukan kebutuhan utama. Kebutuhan utama itu apa? Ya terkait dengan pangan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan. Itu adalah hal-hal yang sangat utama yang perlu kita perhatikan dalam melihat kebutuhan, bukan keinginan. Butuh karena kita butuh, ingin karena kita bisa menginginkan segala sesuatu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah mari kita pahami dan hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran. Sama seperti konteks negara, ada pendapatan, belanja, tapi juga ada pengeluarannya. Jadi sama di dalam keluarga juga saya pikir harus ada APBK, anggaran pendapatan belanja keluarga. Mikronya begitulah, sederhananya begitu. Ya umumnya dapat dari mana? Keluarga-keluarga kita, rumah tangga kita ini. Ya umumnya pendapatan itu berasal dari gaji. Gaji bisa gaji suami, gaji si istri, atau anaknya. Bisa juga datang dari insentif, bisa juga dari bonus, bisa juga dari dividen, atau sejenis investasi lain yang legal sejauh pendapatan itu tentunya disesuaikan dengan NPWP. Orang bijak bayar pajak. Gak ada yang melarang Indonesia ini orang-orangnya kaya raya, gak ada. Gak ada yang melarang kita untuk mencari uang. Kita tidak juga merupakan manusia munafik. Semua orang juga perlu dan bisa mendapatkan uang, tetapi dengan cara-cara yang baik dan benar. Setuju ya? Nah, kalau bicara pengeluaran, saya ini terus terang korban juga nih. Gatel juga kadang-kadang kalau saya pakai HP ini, mobile banking apalagi sekarang kan. Pencet sana, pencet sini, klik sana, klik sini, transfer. Awal bulan sih masih senang-senang aja. Begitu tengah dan akhir bulan, waduh, ketar-ketir, tongpes, habis. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, jaga pengeluaran kita, pengeluaran yang sangat prioritas. Kalau kita bicara negara, sama. Karena fraksi Demokrat, Serikandi Demokrat, Parlemen, teriak-teriak juga. Uang negara ini didapat tidak mudah, dari kumpulan pajak, dari pendapatan non pajak dan lain-lain. Tetapi begitu kita menggunakannya, mari kita gunakan sebijak mungkin sesuai prioritas. Program nasional prioritas, bukan sesuatu yang kira-kira tidak langsung dirasakan oleh masyarakat hari ini ketika sedang terjadinya krisis keuangan.
secara tidak langsung. Di keluarga sudah barang tentu. Karena kalau tidak begitu, ribut nanti si suami dan si istri. Aku ingin begini, tapi aku butuh begini. Semuanya prioritas, tapi ini tidak prioritas. Sehingga silakan secara sederhana diatur keluarga ini dengan sebaik-baiknya antara keluarga, suami, si istri, dan juga dirembukan bersama. Ada istilah Jawa mengatakan ojo besar pasak daripada tiang. Ini penting. Kalau pemasukan kita banyak, pengeluaran kita banyak, ya tidak masalah. Ya nggak boleh pendapatannya pas, pengeluaran besar. Waduh, defisit. Kalau hanya sekedar defisit, tapi kalau sampai hutang, nah loh, nggak boleh. Yang ketiga yang saya sampaikan, pahami dan siapkan dana darurat serta jaga utang. Ini hanya cerita ya, ibu-ibu semuanya ini kan wanita-wanita hebat, wanita-wanita karir, wanita-wanita penuh dengan intelektual. Di negeri dongeng, katanya kalau ibu-ibu semuanya sudah rapi-rapi begini, udah pakai lipstik atau gincu, kumpul-kumpul, datang menggosip, ya, gosip positif ya, gosip bukan gibah loh. Ada juga gosip positif, ngomongin tentang kejadian faktual, kan itu gosip juga. Ada juga yang ngerumpi kiri kanan, nggak apa-apa juga ngerumpiin, jangan mungkin suami orang, istri orang, nggak boleh itu, bahaya. Kongko-kongko arisan, monggo silakan, semua itu nggak apa-apa. Bagi saya itu hal yang unstressful, nggak membuat kita stres, karena kita perlu kehidupan yang lain. Ya kalau semuanya kerja di kantoran, kerja ngurus anak, stres juga, silakan ngopi, ngeteh, asalkan cara-cara yang baik dan benar. Tapi yang ingin saya ceritakan bukan itu. Kadang-kadang udah ngumpul-ngumpul, udah bersama-sama, toko-toko semua keluar di situ. Toko-toko keluar semua. Apa toko-toko? Ada yang jualan tas, ada yang jualan jam, ada yang jualan berlian. Udah bu, ini bagus, beli aja. Berapa? Nah, murah lah 100 juta. Ini berapa? 2 juta. Ya udah ya ngebon dulu ya. Nah, kalau beli punya uang nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ngutang, ya masya Allah, protes, mas, bunda, ayah, ini kan investasi juga, naik loh harganya. Ya benar juga sih. Ya kalau misalkan kita punya uang, silakan, nggak masalah juga, nggak ada yang melarang orang belanja, karena konsumsi itu juga diperlukan, daya beli diperlukan juga untuk kehidupan kita. Tapi please, jangan sampai kita membeli dengan utang. Setuju ya? Hanya untuk keren-kerenan, aku keren, tapi aku utang. Gitu. Nggak perlu kayak gitu. Be yourself. Semua akan menghargai dengan apa adanya. Sri Kandi dan ibu-ibu yang saya cintai, saya banggakan. Kadang-kadang kita juga suka ngelirik-ngelirik, lirak-lirik. Kalau kita punya uang, kita punya tabungan, bagusnya gimana? Nanti akan dibedah sama pakar kita. Tapi mudah-mudahan ya, kalau misalkan tadi kebutuhan sudah oke semuanya, bolehlah kita memikirkan sesuatu yang lain. Misalkan nyicil rumah, tabung ke bank, depositokan ke bank. Atau ada yang ngerti main saham, silakan main saham. Main emas, silakan. Main obligasi, silakan. Main falas, monggo. Tetapi saya menyarankan carilah sesuatu investasi-investasi yang kira-kira moderate, low risk. Yang kira-kira jangan terlalu high risk, mau high risk, high return. Zaman dulu memang banyak kayak gitu. Anak-anak muda yang financial background, mereka suka sekali yang menurut tantangan. Dia spend berapa yang kira-kira bisa kembali 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi hal yang seperti ini kita harus melek juga, jangan sampai terbuai dan tertipu. Setuju ya? Kami dari Komisi 6 kadang-kadang juga sama. Jangan sampai ada plafon-plafon yang menyesatkan, yang kira-kira ibu-ibu rumah tangga dibuat iming-iming tertentu yang akhirnya mereka menaruh uangnya dengan harapan lipat gandakan, ternyata roib. Begitu roib, hilang karena minimnya informasi dan pembekalan.
Nah, untuk itulah pelatihan budgeting financial planning ini adalah saatnya untuk kita membelajarkan diri untuk lebih mengerti. Saya yakin semua sudah sangat paham dan mengerti. Sadar tidak sadar, ya, kalau orang-orang yang mencoba untuk merencanakan hidupnya, merencanakan keuangan, adalah mereka-mereka sebetulnya yang sudah merencanakan masa depan. Karena kalau sudah kita merencanakan hari ini untuk masa depan, insya Allah masa depan kita akan lebih baik. Setuju nggak? Dan masa depan ini milik mereka yang kira-kira sabar. Kadang-kadang kan nggak sabar, kan? Punya uang sedikit, habis-habisan. Padahal tidak mudah-mudah juga. Oleh karena itu kita harus sabar. Sabar dalam mengelola keuangan, sabar dalam menentukan kebutuhan, sabar dalam memproyeksikan keinginan ke depan. Aku yakin barakallahu fil umrik, fi rizki, fi ilmi, fi dunia wal akhirah. Semoga ibu semuanya masuk kategori orang-orang yang dalam doa barusan. Amin. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka acara pelatihan budgeting dan financial planning ini dalam kolaborasi Sri Kandi, fraksi Partai Demokrat, dan pihak fraksi Partai Demokrat. Harapan saya, pelatihan pembelajaran ini, sharing ilmu ini akan mendorong naiknya partisipasi para perempuan hebat dalam parlemen dan Partai Demokrat. Parlemen harus diisi perempuan yang lebih banyak. Partai Demokrat pun harus dinaungi oleh kader-kader perempuan yang luas di tanah. Selamat mendapatkan pembelajaran dan berlatih, bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk organisasi yang sama-sama kita cintai, bangsa dan negara. The best time to plant a tree is 20 years ago. The next best time to plant a tree is now. So start now, make it happen. Semoga Tuhan memberkati. Semoga ibu-ibu semuanya adalah ibu-ibu yang sehat, panjang umur, penuh dengan rezeki. Kalau sudah punya rezeki, jangan lupa bagi-bagi teman. Jangan lupa beramal. Insya Allah amal itu untuk di dunia dan di akhirat. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh panitia, pada para ibu-ibu yang sudah rapi-rapi pagi-pagi ini. Sampaikan salam saya kepada suami-suami. Biasanya saya salam ke ibu-ibu, salam ke suami. Semoga suami-suaminya juga terus keras kerjanya, mendapatkan apa yang diinginkan oleh kita semuanya. Sri Kandi hebat, Demokrat jaya, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.